Semakin canggih teknologi yang berkembang di tanah air, semakin banyak pula hadir industri-industri baru. Salah satunya industri olahraga elektronik atau yang biasa disebut dengan e-sports. Meski sempat dipandang sebelah mata, akan tetapi siapa sangka e-sports nyatanya semakin berkembang di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut ditunjukkan dalam gelaran event e-sport Cirebon Katon Cup Series 1 kategori Game Mobile Legends organized by Karang Taruna Kecamatan Babakan dan Unity yang digelar pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta dukungan dari Diskominfo, sejumlah sponsor seperti Erafon, Olympic Furniture, dan Mene Ngopi Cafe. Ratusan anak muda Cirebon khususnya wilayah timur ambil bagian dalam turnamen yang digelar pada Sabtu 4 November 2023 di Mene Ngopi Cafe, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tersebut. Ketua Panitia Penyelenggara Gias Aditya Sumarno menuturkan, turnamen e-sport Cirebon Katon Cup digelar sebagai wadah bagi para anak muda Cirebon untuk menunjukkan skill mereka dalam bermain games. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Babakan ini, turnamen tersebut bertujuan untuk melahirkan bibit atlet e-sport muda berbakat. Apa yang kita laksanakan dan apa yang kita inginkan untuk membangun wadah dari e-sport sendiri, karena e-sport sendiri dari beberapa kabupaten kota yang lainnya mungkin hanya beberapa, dan alhamdulillah salah satu dari daerah wilayah timur Kabupaten Cirebon ini merupakan turnamen pertama yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih semuanya yang sudah berjuang, yang sudah tidak pernah lelah untuk memperjuangkan wadah e-sport ini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini ke depannya tidak putus sampai dengan seri 1 saja, tapi keberlanjutan, dan kita harap dari para bapak tamu undangan atau pihak-pihak yang terkait untuk mendukung secara penuh bahwa kegiatan e-sport ini bisa menunjukkan prestasi bahkan bukan hanya nasional tapi internasional. Tepuk tangan buat kita semua. Dunia e-sports yang semakin berkembang, bahkan digadang-gadang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah, karena dapat membuka potensi peluang usaha dan lapangan kerja. Kasih Satpras Dinas Pemuda dan Olahraga Eri menuturkan, eksistensi dunia e-sports semakin baik dengan animo masyarakat yang terus meningkat, yang hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya turnamen e-sports yang digelar. Menurutnya, dengan adanya turnamen tentu membuat anak-anak muda dan komunitas semakin bersemangat. Dan jika semangat tersebut terus dijaga dan difasilitasi, maka akan memicu perkembangan ekosistem e-sport secara positif di daerah. Saya terus terang sangat tertarik di e-sport ini. Karena biasanya e-sport itu adanya di kota, sekarang sampai ke pelosok-pelosok, dan animo dari anak-anak muda ini ternyata luar biasa. Gitu. Selamat datang Pak Robin Danuri yang saya hormati, Pak An, terima kasih atas supportnya. Ya. Ternyata Pak An ini bisa dikatakan adik-adik Bapak Olahraga Kabupaten Cirebon. Ya, jadi ajak lalen bakal olahraga ke inget Pak An. Karena bagaimanapun untuknya khusus wilayah timur ini Pak An selalu support dan selalu siap dalam hal olahraga apapun. Begitu dikasih masukan Pak An begini, oke siap Mas. Nah kebetulan Pak An kan di Komisi 4 itu mitranya dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang selalu tetap setia
Itu bagaimana mencari atlet, bagaimana menggerakkan masyarakat berolahraga. Dan baru kali ini ya di tahun ini kita coba berkolaborasi dengan cabang olahraga e-sport yang dibawa dengan KONI, Bapak Sukardi. Itu ternyata luar biasa ini animonya. Dan saya pesan pada panitia itu kalau bisa yang boleh masuk aja supaya orang tahu, biar kita ini sosialisasi bahwa e-sport ini tidak seperti yang dibayangkan tanda kutip itu, bahwa ini bukan hanya permainan tapi olahraga, ada jenjang prestasinya. Dan kalau memang digeluti itu bisa menjadi atlet profesional yang bayarannya lumayan mahal itu. Dan Kabupaten Cirebon sudah ada yang ke tingkat nasional gitu. Jadi adik-adik tetap semangat. Kalaupun hari ini kalah tetap dilatih. Mudah-mudahan tiap tahun kita akan mengadakan e-sport 1, 2, 3 sampai seterusnya. Turnamen e-sport Cirebon Katon Cup Seri 1 diikuti 48 tim dari berbagai daerah yang ada di Cirebon. Turnamen sesuai standar PBESI yang baru pertama kali digelar pasca pandemi COVID-19 ini mengandung sistem gugur best of 1 dari babak 64 besar hingga babak semifinal dan best of 3 untuk babak final. Para peserta mengikuti turnamen yang digelar sejak pagi hingga sore hari dengan antusias, tak terkecuali penonton yang turut menyaksikan melalui televisi dan layar lebar yang disediakan panitia. Ketua KONI Kabupaten Cirebon Sutardi menyampaikan olahraga e-sport menjadi perhatian pihaknya karena terus mengalami perkembangan khususnya di kalangan anak muda. Semakin banyaknya minat di dunia e-sport di Kabupaten Cirebon membuat dirinya berkeyakinan cabur e-sport dapat mendulang medali pada ajang Porda Jawa Barat. Hal itu tentunya dapat memenuhi capaian target yang diinginkan Bupati, yakni berada di posisi 15 besar dengan meraih 25 medali emas. Mudah-mudahan kegiatan ini terus dijalankan, terus dilaksanakan setiap tahun. Karena kami selaku Ketua KONI akan selalu mendukung, siap memberikan motivasi terhadap teman-teman cabang olahraga supaya bagaimana cabang olahraga e-sport ini bisa maju, bisa mendapatkan prestasi di ajang Porprov di tahun 2026. Yang semula e-sport ini mungkin apa e-sport? Mungkin bagi warga-warga yang belum tahu, ternyata e-sport ini adalah olahraga yang masuk dalam anggota KONI Kabupaten Cirebon yang sekarang sudah mulai diperhitungkan oleh daerah-daerah lain. Dan mudah-mudahan Kabupaten Cirebon terus dan terus melakukan pembinaan, kepentingannya untuk ajang-ajang event provinsi maupun nasional. Karena event pekan olahraga provinsi itu 4 tahunan. Nah di sini anak-anakku semua ini perlu diperhatikan karena
di samping olahraga ini berprestasi, olahraga ini juga mendapatkan hadiah dari KONI Kabupaten Cirebon, dari pemerintah daerah melalui KONI Kabupaten Cirebon di ajang Pekan Olahraga Provinsi. Setiap event Pekan Olahraga Provinsi nilai emas saja sampai 100 juta. Ini mungkin yang terbesar di wilayah 3 Cirebon. Ada perak di situ, nilainya ada, perunggu juga ada. Semua prestasinya akan dibangun secara bersama-sama dengan KONI Kabupaten Cirebon dan pemerintah daerah. Dan kami berharap e-sport ini, yuk kita dari mulai sekarang seri 1 kita gaungkan di Kabupaten Cirebon. Jangan hanya di wilayah timur, tapi minimalnya nanti event-event besarnya di daerah-daerah mana yang kira-kira titik-titiknya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bukan hanya mainan HP sekedar HP, tapi HP adalah HP yang berprestasi. Ya, jadi itu harapan kami, karena target Forkot di 2026 yang akan dilaksanakan di Bogor dan Bekasi, Kabupaten Cirebon, sesuai arahan Pak Bupati, Pak Aan, minta 15 besar, Pak. 15 besar ini harus mencari emas 25 emas. Ya, jadi kalau cabang e-sport bisa menyumbang emas minimal 1 saja, artinya ini sudah bisa mendongkrak nanti prestasi yang tahun-tahun kemarin kita agak menyedihkan. Inilah yang kami genjot seluruh cabang olahraga. Kita memprioritaskan bagaimana pembinaan atlet daerah yang diutamakan. Suatu kebanggaan kalau atlet daerah bisa berprestasi. Tapi saya tidak bangga kalau atlet itu dapat beli, hanya sekedar beli, oh ini dapat emas. Itu yang diutamakan. Tapi nanti kita evaluasi antara cabang olahraga e-sport dengan KONI Kabupaten Cirebon dan Dispora tentunya. Nah ini nanti kita selalu akan bergandengan tangan, apalagi dengan Dewan, bagaimana menganalisis 15 besar ini dengan budget berapa anggaran yang harus disiapkan. Itu tentunya kami akan menyusun semuanya, Pak, karena untuk berinvestasi itu tidak luput daripada anggaran yang maksimal. Nah, pembinaan pun harus maksimal ya teman-teman ya. Yang penting itu harapan kami bahwa e-sport ini yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada hari ini, mudah-mudahan seterusnya akan selalu sukses. Ya, selalu semangat untuk mendidik anak-anak supaya bagaimana pemain-pemain e-sport ini bisa melawan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Pertandingan demi pertandingan dalam turnamen yang mendapat dukungan dari KONI dan PBESI Kabupaten Cirebon ini berlangsung seru. Para peserta tidak ingin kalah satu sama lain dan menunjukkan keahlian mereka dalam game yang memerlukan unsur strategi dan kekompakan tim ini. Setelah melalui babak penyisian yang alot, akhirnya terdapat 4 tim yang berlaga di babak semifinal, yaitu tim Colorful, Igniter, INF Reborn, dan ESI Kabupaten Cirebon. Pertarungan sengit ditunjukkan para tim yang berlaga di babak semifinal, mengingat mereka berebut mendapatkan prize pool terbanyak yang disediakan panitia dalam turnamen tersebut. Namun pada akhirnya terdapat 2 tim yang berlaga di final, yaitu tim Colorful dan tim INF Reborn. Laga final berlangsung ketat di mana kedua tim sama-sama bermain bagus. Namun tim Colorful akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan tim INF Reborn dengan skor 2-1. Tim Colorful pun berhak mengangkat piala dan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000.
Sementara INF Reborn yang berada di posisi kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta, serta juara 3 bersama yakni tim Igniter dan ESI Kabupaten Cirebon. Masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp750.000. Turnamen e-sport Cirebon Cotton Cup Seri 1 mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan dan juga tokoh masyarakat Cirebon Rohmin Dahuri yang turut hadir dalam acara pembukaan. Mereka menilai industri e-sport perlu terus dikembangkan karena tak hanya memberikan dampak prestasi olahraga, namun juga membuka harapan untuk berkarir bagi para atlet muda. Event ini direncanakan akan secara rutin digelar setiap tahunnya demi perkembangan dunia e-sport di Kabupaten Cirebon. Anak apa ki bocah ki pada nyewot-nyewotan? Saya berhenti, saya coba tanya. Cung, dolanan apa? Iki Pak, Mobile Legend Pak. Oke, batu kita ini bener sih Pak, jadi kita nyewot. Batu deh, Nah, ternyata saya tanya ke dinas, ke Mas Eri ini. Mas Eri iki dolanan kayak begini ki, bener beli? Ya bener Pak, ada turnamennya, bahkan di tingkat nasional ada sudah. Nah, Cirebon berpotensi untuk memperoleh juara di tingkat Jawa Barat, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Saya tadi tanya juga ke Mas Eri, mau sampai tingkat mana? Ternyata sudah sampai tingkat internasional. Ada atlet e-sport kita yang sudah masuk ke Rumania di Eropa. Nah ini potensi kita, makanya saya coba koordinasi dengan teman-teman Dinas Pemuda dan Olahraga. Sok, saya siap menganggarkan untuk kegiatan ini. Ya, nanti kegiatan ini dibagi 2 titik, satu di sini, satu lagi nanti di Losari. Ya, mangga yang sekarang belum terdaftar di sini, silakan ikut nanti di Losari. Jadi kegiatan ini ternyata positif. Tidak hanya sebatas olahraga tangan, tapi ternyata bisa olahraga otak juga kayak catur. Saya kemarin coba diperlihatkan oleh Mas Eri dari Radar Cirebon TV. Oke Pak, kayak mekenen. Oh ternyata anak apa sih gulet-guletan, pakai senjata. Anak si ngumpet, banding wiwitan di pohon. Iki apa kayak mekenen? Iya Pak, nanti serang-serangan. Oh iya. Jadi satu tim itu ternyata harus 5 orang katanya. Dan alhamdulillah antusias warga masyarakat Cirebon Timur dengan peserta ada 48 ya, 48 tim dikali 5 berarti sekitar 200 lebih, 240 orang. Insya Allah nanti di Losari semakin besar lagi. Dan event ini saya selaku DPRD di Komisi 4 yang menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan, saya akan setiap tahun akan melaksanakan seperti ini. Tepuk tangan semuanya. Jadi nanti setiap tahun kita adakan event seperti ini yang lebih besar lagi. Nanti di sini siapa yang juara nanti coba kita angkat ke tingkat kabupaten, Pak Ketua KONI. Ya, nanti kita akan adakan seperti itu juga. Ya ada 2 kebanggaan dan kebahagiaan. I am part of this event. Saya bagian dari event ini. Pertama adalah bahwa kita semuanya menjadi negara maju dan makmur, dan kuncinya itu di kualitas sumber daya manusia. Berbicara Pak An, pembangunan sumber daya manusia itu ada 4 sektor yang harus didorong untuk pemuda itu. Pertama adalah tentunya sektor kesehatan supaya kita sehat. Yang kedua Mas Gias adalah sektor pendidikan ya. Jadi kesehatan tadi termasuk olahraga itu. Yang ketiga adalah sektor riset dan inovasi, dan yang keempat adalah tentunya sektor agama supaya kita beriman dan bertakwa menurut agama apapun, sehingga kalau kita sukses tidak binal, kalau kita lagi kurang berhasil bersabar. Dan khusus di bidang olahraga betul Mas Gias dan anak-anakku bahwa selain kecerdasan intelektual, ternyata keberhasilan seseorang itu hanya 30% ditentukan oleh IQ itu. 70%-nya itu oleh emotional quotient Mas Ari, oleh kecerdasan emosional. Dan salah satu yang bisa meningkatkan kecerdasan emosional adalah berolahraga. Apalagi olahraganya olahraga e-sport yang berlandaskan atau bertumpu,
pada kecerdasan otak. Betul Mas Dias? Maka tepuk tangan untuk kita yang berpartisipasi penuh. Bapak lalu berhormat. Hati-hati mencuci tangan. Hati-hati. Bapak jangan. Mino tergolongan minion Purita apa? Ternyata time journey lagi. Gak efek apa-apa. Kurang efektif. Sayang sekali. Semakin menjauh. Darcy tidak bisa kabur. Oh, double kill. Double kill didapatkan oleh tim Colorful. Larinya. Iya betul sekali Mas Bigos ya. Walaupun mungkin satu langkah. Hati-hati Lilia, hati-hati. Iya. Lilia, hati-hati. Oh! Tim Colorful selamat menjadi juara satu di eSports Cirebon Katon Cup. Wow. Season yang pertama. Tepuk tangan untuk tim yang juara. Sekali lagi teman-teman. beri tepuk tangan paling meriah untuk Colorful.